everything I said goes, and I don't know where I can go. No, and I don't know, and I don't know, it's not too much. Yo mantap, kita ulas agenda kali ini yaitu main ke Dieng. Kami berangkat jadinya hari Sabtu tanggal 13 Juni, camping di pandangan pertama, nginep camping di pandangan pertama sampai 14 Juni hari Minggunya, muter-muter Dieng terus Cawulang. Personil kali ini awalnya 6 orang, tetapi jadinya adalah 4 orang, yaitu pertama pastinya Bapak Ketua Bledek Ireng, Mas Andi, kemudian ada Januar, kemudian ada Novan, dan pastinya saya, 4 orang. Kencanan siang ya berangkat kumpul di Indomaret Ngasem, yaitu baratnya Gudang Garam Kartosuro. Itu barat Gudang Garam Kartosuro ada Indomaret, Alfamart, tapi kami kumpul di Indomaret. Di Sabtu siang kami kumpul kurang lebih setengah 1, jam 1, cari-cari jajan dulu. Setelah itu setengah 2-an berangkat Caw ke Dieng. Jadi kalau dari Kartosuro ke barat Wate Boyolali, kemudian Ampel, setelah itu nanti Tengaran. Setelah Polsek Tengaran nanti ada tikungan, yaitu terus Ngiri, lewatnya yaitu saya sih seringnya tahunya adalah Getasan ya, lewat Getasan itu nanti tembusnya adalah Jalan Raya Salatiga Kopeng. Kemudian sampai Getasan, kalau ke arah Temanggung Dieng, setahu saya ada 2 alternatif. Pertama yaitu lewat Dalangan, kedua itu lewat Ngablak. Cuman ketika berangkat kami lewatnya Pasar Ngablak, lurus sedikit nanti tikungan nganan, jalannya langsung turun terus sampai ke Pasar Gerabak. Sampai Pasar Gerabak itu nanti juga bisa alternatif, bisa lurus ke nanti tembusnya Jalan Raya Bawen Magelang, tapi nanti terus Ngiri lewat Secang. Tapi kami di Pasar Gerabak nganan ikuti jalan tembusnya sama, cuman sebelumnya ya tembusnya sama Jalan Raya Bawen Magelang. Jalan Raya Bawen Magelang nanti juga Ngiri terus sampai Pring Surat, tikungan nganan, Gapura Pring Surat, ada pos polisi itu nganan. Ngikuti jalan lewat Temanggung Kota terus ke arah Paraan. Dari Paraan ini kami memutuskan untuk rutenya lewat via Tambi, yaitu dari Paraan Dieng. Sebenarnya lebih tepatnya tujuan pertama kami yaitu adalah pandangan pertama adalah Kemenger, jadi belum sampai yang Dieng, yaitu lewat Tambi. Jadi dari Paraan ke arah Ngadirejo karena lewat Tambi.
lewat Ngadirejo, tapi dari Parakan mungkin sekitar 10-15 menit perjalanan kami memutuskan untuk istirahat makan. Itu makan ada masih dari daerah Parakan juga. Nek saya lihat apa daerahnya masih ikut kecamatan Parakan. Nanti mungkin ada yang lebih tahu. Tapi itu nama tempat warung makannya adalah Ngudi Roso. Nah, Ngudi Roso itu menunya banyak ya, menu-menu warung makan biasa, kemudian sangat murah. Itu kemarin Mas Andi yang bayar. Kalau nggak salah 4 orang itu nggak sampai 50.000, tapi agak lupa, mungkin saya perlu cross check Mas Andi ya, tapi yang pasti adalah 4 orang nggak sampai 100.000. Sangat recommended rumah makan Ngudi Roso. Jadi itu adalah dari Parakan arah Ngadirejo. Setelah itu saya ingatnya adalah SMP, kemudian ada pom bensin kanan jalan, maju sedikit itu nanti rumah makannya kanan jalan kalau dari Parakan. Setelah itu lanjut perjalanan lewat Ngadirejo terus ke arah Tambi, tapi mampir sebentar ke masjid ya, Setelah dari masjid lanjut perjalanan sempat ada tikungan dan tanjakan, nikung langsung nanjak, kemudian ada Alphard, tidak kuat, nggak tahu kenapa ya, seperti itu. Lanjut jalan lewat Bukit Cikendil. Saya juga pernah ke Bukit Cikendil, ngikuti jalan lewat kebun teh Tambi, turun terus tembusnya adalah Jalan Raya Wonosobo Dieng. Karena kami tujuannya ke Telaga Menjer, maka ketika di Jalan Raya Wonosobo Dieng kami belok kiri. Kalau yang ini ngikuti map, yang depan adalah Yanwar. Belok kiri, maju sedikit, mungkin nggak sampai 5 menit, terus nganan. Dan saya baru tahu ternyata terus nganan itu tembusnya adalah Jalan Telaga Menjer Kebun Teh Panama. Terus kita jalan kebun Telaga Menjer Kebun Teh Panama, tembusan situ kami ngiri, turun ke Telaga Menjer sampai pertigaan Telaga Menjer, langsung lurus karena kami dari atas ya, langsung lurus mentok tikungan di area pintu utama Telaga Menjer ngiri, gang pertama langsung kanan, ngikuti jalan langsung ketemu pos atau tiket masuk untuk ke pandangan pertama. Begitu pandangan pertama, ulasan seperti sebelumnya, seperti apa pandangan pertamanya. Kemudian pagi harinya selamat pagi, sudah bangun dan lain-lain, kemudian packing, lanjut perjalanan akan seperti apa, lihat nanti. Ciao. Setelah di pandangan pertama, lanjut kita memutuskan untuk ke Dieng, tapi lewat via Sikarim ya. Jadi dari Telaga Menjer, luar Telaga Menjer pertigaan nganan, terus nanti sampai tikungan juga pertigaan nganan lewat via Sikarim, karena kami ingin mencoba jalannya yang via Sikarim.
jalan, kemudian ada mampir spot foto Swiss Van Java itu di pinggir jalan pas, jadi nggak perlu harus masuk gang lagi, jadi itu di jalan rayanya ke arah Cikarim, itu pinggir jalan pas dan bisa untuk motor, karena pada saat itu banyaknya jeep ya. Saya tanya motor apakah bisa, ternyata bisa. Foto-foto situ, lanjut jalan ke Cikarim. Di Cikarim sangat macet, banyak jeep parkir kiri kanan, cukup ngantri ya, cukup lumayan ngantri lewati Curug Cikarim itu. Naik lagi ke atas, ketemulah sampai di tanjakan Cikarim yang isunya ekstrim. Saya kira relatif ya, paling tidak menurut saya dari 4 orang, saya pakai motor NMAX, Mas Andi itu pakai CRF 150 juga ya, terus Januari itu pakai ADV 150 juga, terus Novan itu pakainya adalah MX King, dan lancar semua tanpa ada kendala. Jadi kalau terkait dengan ekstrim dan tidak, yaitu relatif, mungkin lebih ke pengalaman masing-masing aja. Mungkin ada yang bilang kemampuan, skill atau dan lainnya ya, menurut saya mungkin lebih ke pengalaman masing-masing aja. Cuman paling tidak dari saya, kemarin kami lancar semua, bahkan saya itu tidak ada ancang-ancang, dari tikungannya pas itu baru naik karena ambil videonya teman-teman. Lanjut jalan sampai pertigaan Sembungan. Kalau nganeng Sembungan kami ngiri ambil ke Dieng, sampai Dieng cukup ramai. Mau foto di 0 km Dieng tidak jadi, ramai. Lanjut jalan ke 0 km Banjarnegara juga ramai, tidak jadi, skip lagi. Lanjut ke oleh-olehnya lebih ke ya, sayur-sayur khas Dieng. Tempatnya nama tempatnya adalah Hibrisi Shop. Saya tahunya itu dari TikTok, pas mereka live. Saya cari tahu, ternyata bisa offline. Cuman itu tidak searah pulang kalau dari Dieng. Jadi itu kalau dari Dieng ke arah, nggak tahu itu nama, mungkin itu ke arah Banjarnegara ya. Saya belum cek dan belum tahu juga daerah sana. Yang pasti itu tidak searah pulang, cuman nggak jauh dari kalau dari Dieng, paling nggak dari 0 km Banjarnegara itu mungkin 10-15 menit, nggak sampai 15 menit lah, deket itu Hibrisi Shop. Sampai di Hibrisi Shop ternyata rumahan, kemudian sampai sana mbak-mbaknya pada nge-live. Banyak. Ditunggu paketnya. Kak Vio dari mana nih kalau boleh tahu? Kak Vio, kamu dari mana kalau boleh tahu, Kak Vio? Sayur dan produk-produknya banyak sekali dan banyak macamnya. Seperti contoh, ke kentangnya aja ada kentang kecil yang bunder-bunder, kemudian kentang yang tanggung, dan kentang yang besar. Terus ikonik yang baru-baru ini baru up yaitu adalah Ubiakon. Ubiakon pun juga ada macamnya, ada yang kecil, sedang, dan besar. Terus terong Belanda dan lainnya. Saya nggak hafal sebenarnya. Kemarin tuh saya cari buah kesemek tapi malah lupa dan tidak tanya, karena lupa dan tidak tanya. Staf sana ramah-ramah, recommended banget menurut saya, menurut kami juga ya. Kemarin saya melihat teman-teman ya cukup suka, cukup senang juga, banyak yang borong juga. Kemarin saya itu dapat kentang 2 kilo, saya beli kentang 2 kilo dan Ubiakonnya 3 kilo, yang lainnya malah lebih banyak yang belanja itu.
Stafnya ramah-ramah, bahkan ketika datang pun langsung diminta untuk nyicipi, jadi bisa nyicipi dulu sebelum membeli, jadi bisa tahu rasanya seperti apa. Itu ada terong Belanda juga itu. Kami dilayani sama Mbak Fatun ya, terima kasih Mbak Fatun ya, sangat komunikatif dan sangat baik. Selesai dari Hibrisi, lanjut jalan pulang. Kemudian rute kami memutuskan untuk lewat jalan raya biasa, yaitu dari Dieng, berarti Dieng Wonosobo, jalan raya Dieng Wonosobo. Setelah itu Kertek, kami melipir ke Jalisu, Jalan Lingkar Sumbing. Awalnya mau sekalian istirahat di sana, sekalian makan, tapi ternyata di sana warungnya kayak warung kopi, terus ada mie, hanya mie aja mungkin ya. Dan tapi kami nggak coba juga. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu yang rekomendasi yang mana warungnya. Tapi di sana kami cuman foto-foto aja, istirahat sebentar, turun lagi sampai Kledung, makan di warung sebentar, cuman makan aja. Itu pas di gang yang base camp Sumbing via Kledung, pokoknya pas itu. Setelah makan, teman Januar minta ngopi dulu, ternyata maju sedikit ada kopinan, sekalian ke masjid juga. Terus di kopinan istirahat dulu. Januar itu tanya sama masnya kalau beli kopi di mana, dikasih tahu namanya Toto Coffee, macamnya apa, Toto Coffee, itulah. Memutuskan untuk ke sana, ke Toto Coffee. Itu masih di daerah Kledung juga, jadi turun dari Kledung yang tempat ngopi itu, rest area Kledung, turun sedikit, ternyata itu tempatnya adalah di pinggir jalan, pas juga, pas tikungan. Nggak tahu yang lain seperti apa ya, cuman kemarin kalau saya sendiri nggak belanja, teman-teman yang lain yang belanja. Tapi sepertinya cukup lengkap ya, produk, tulisannya juga rumah produksi kopi. Lokasinya di depan pas tulisan Desa Wisata Tlahap, iya, depan pas tulisan itu, pas tikungan, pas tanjakan, pas pinggir jalan. Selanjutnya langsung pulang lewatnya Temanggung Kota, terus ke Pringsurat, saya ke arah Gerabak. Cuman kami pulang mencoba jalur yang via Dalangan sampai Kopeng. Ternyata Gerabak Kopeng via Dalangan jalannya lebih bagus banget kalau dibandingkan yang Ngablak. Jadi paling tidak untuk sampai saat ini kalau mau Ngablak Gerabak Kopeng Gerabak, lebih recommended lewat via Dalangan. Lanjut Dalangan Getasan, ikuti jalan aja sampai ke Jalan Raya Semarang Solo, sudah pulang ke Solo. Begitu sama.